Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, cukup panjang pembahasan tentang salam. Dimulai dari keutamaan mengucapkan salam, kemudian tata cara mengucapkan salam, di mana semua ini menunjukkan atas kesempurnaan agama Islam. Di saat banyak dari kaum muslimin yang mereka minder dengan agamanya, yang mereka tidak bangga dengan agamanya, bahkan mungkin memandang adanya hukum-hukum dalam agama Islam yang tidak relevan dengan masa kini. Ahibati fillah, inna ad-din 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah di sisinya hanya Islam. Bukan bicara Islam yang paling diridhai, bukan, tapi bicara hanya Islam yang diridhai. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, memeluk agama selain Islam, falan yuqbala min, maka tidak akan pernah diterima dari dia amalannya apapun. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak dia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Ya gimana gak merugi? Beramal di dunia, capek, lelah, mengira dia berada di atas kebenaran, padahal tidak. Kita akan membahas tentang satu masalah yang mungkin dianggap sensitif oleh sebagian orang. Tapi inilah syariat Allah Azza wa Jalla. Al-Imam An-Nawawi membuat sebuah bab yang judul bahasa Arabnya, beliau mengatakan babun atau babu tahrim ibtida'in al-kafir bisalam. Bab tentang haramnya memulai salam kepada orang kafir. Wa kayfiyatir raddi alaihim, dan cara menjawab kepada mereka kalau mereka mengucapkan salam. Wa istihbabis salam ala ahli majlis fihim muslimun wa kuffar, dan dianjurkan mengucapkan salam kepada anggota majelis yang di majelis tersebut tercampur dari orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Jadi kalau bicara agama, maka kita akan bicara Al-Quran Al-Azim sebagai sumber utama, kemudian kita akan bicara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang merupakan wahyu yang juga Allah wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan hukum. Terkadang sebagian orang menggunakan perasaan. Di negeri kita ada aturan, ada undang-undang, ada hukum-hukum yang ditetapkan. Mungkin sebagian hukum itu menurut sebagian orang berdasarkan perasaan dia atau logika dia nggak cocok, tapi kau dituntut untuk mengamalkannya. Walaupun kau anggap, aduh nggak pas hukumnya ini, ketentuannya ini tidak berpihak kepada masyarakat atau apa, tapi udah itu ketentuan yang dibuat, umpamanya ini aturan-aturan yang telah ditetapkan.
pada hakikatnya aturan Allah Azza wa Jal yang seharusnya diamalkan dan dibumikan. Kita akan baca hadis yang berkaitan dengan bab ini. Nah, tafadhal. Bismillah, hadis nomor 866 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam fa idza laqitum ahadahum fi tariqin wattahru illa at-tayaqihi rawahul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mulai memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di tengah jalan, maka persempitlah mereka ke posisi yang paling sempit. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah jemaah. Iya. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan jangan memulai orang Yahudi dan Nasara dengan mengucapkan salam kepada mereka. Salam ini adalah penghormatan, pengagungan. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Tuhan. Iya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, membantu dan menolong mereka. Tapi kalau bicara memuliakan mereka, mengagungkan mereka, enggak. Mereka adalah manusia-manusia yang zalim. Bagaimana kita memuliakan orang yang melakukan kezaliman? Tapi berbuat baik kepada mereka bukan bermakna memuliakan mereka. Menolong mereka bukan bermakna memuliakan mereka. Tapi kalau salam, Nabi mengatakan la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai salam terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara, jangan. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang umat Islam, tentang pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi alaihissalam. Bagaimana karakter mereka, bagaimana sikap mereka. Allah katakan mereka adalah orang-orang yang asyidda 'alal kufar. Mereka orang-orang keras terhadap orang kafir, orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ruhama bainahum, mereka saling mengasihi di antara mereka. Tapi kita sedih ketika yang menjadi tolak ukur memuliakan seseorang itu adalah urusan dunia. Berapa banyak kita melihat orang-orang kafir yang dimuliakan karena hartanya, karena jabatan dan kekuasaannya, sedangkan orang Islam yang sejatinya adalah orang yang mulia malah dihinakan oleh sebagian kita. Nabi mengatakan jangan mulai. Berkaitan dengan masalah ini ya, memang sebagian ulama berpendapat boleh memulai mereka, mengucapkan salam kepada mereka apabila kondisinya menuntut hal itu. Seperti umat Islam yang hidup di negeri non-muslim, yang kemudian dia berinteraksi dengan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang non-muslim, maka di tempat itu beda kondisinya. Ketika ada keperluan atau kita khawatir akan mudarat yang menimpa kita kalau kita tidak mengucapkan salam kepada mereka, maka sebagian ulama membolehkan hal itu. Tapi hukum asalnya nggak boleh. Sekali lagi, bukan berarti kita nggak boleh berbuat baik sama mereka. Bagaimana di bab berbuat baik kepada tetangga,
Abdullah bin Amr bin As berkata kepada pembantunya apabila dia sudah menyelesaikan menguliti kambing atau domba yang sedang dikuliti olehnya, dia mengatakan, "Idza faragta fabda bijarina al-yahudi." Kalau engkau sudah selesai, mulailah pembagian itu kepada tetangga kita yang Yahudi. Kita lihat dilarang memulai mengucapkan salam. Tapi di sini Abdullah bin Amr bin As ketika hendak membagikan daging, dia berpesan mulai dengan yang Yahudi. Loh, apa ini tidak bertentangan? Tidak. Yang kita bicarakan tentang salam, di situ ada unsur memuliakan, mengagungkan mereka. Sedangkan yang kedua, di situ berbuat baik kepada mereka. Ya, kita tolong mereka. Tapi kalau salam, Nabi mengatakan, la tabda'ul yahuda wa nasara sallallahu alaihi wasallam. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila dhiqih. Ya, kalau kalian bertemu salah seorang di antara mereka di tengah jalan, ya, maka persempitlah mereka ke posisi paling sebelah. Artinya mereka kemudian menguasai jalan tersebut. Jangan. Biar mereka di tempat yang di pinggir. Karena di situ ada unsur memuliakan mereka lagi. Ahibati fillah, sekali lagi ya, kita membaca sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Al-Imam An-Nawawi, beliau bermadhab Syafi'i. Yang kitab Riyadhus Shalihin ini menjadi umdah, menjadi referensi para pengikut Syafi'iyah. Dan hadisnya pun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi sekali lagi, mungkin ada kondisi-kondisi yang menuntut kita untuk mengucapkan salam, maka ucapkan salam dengan selamat pagi mungkin, ya, atau ahlan wa sahlan wa marhaban umpamanya. Tapi kalau memulai mereka sedangkan umat Islam dalam kondisi izzah, dalam kondisi mulia, itu tidak tepat dan tidak boleh. Bahkan Imam Nawawi berpendapat haram. Bukan ana. Kita udah baca kitabnya. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 867. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallama alaikum ahlal kitabi faqulu wa alaikum." Muttafaq alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika ahlul kitab memberi salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa alaikum." Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Iya, ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan bagaimana sikap kita kalau ada orang Yahudi atau Nasrani atau orang kafir lainnya mengucapkan salam. Sedangkan kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi ucapan selamat, maka balaslah dengan yang sama atau lebih baik darinya. Sehingga kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, jawaban kita waalaikumsalam. Itu paling minim. Yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau udah pernah kita bahas tentang tambahan wa maghfiratuh. Tapi ternyata kalau ada orang non-muslim mengucapkan salam, jawaban kita adalah waalaikum saja. Ahibati fillah,
Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, kebinasaan atas dirimu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita menjawabnya wa'alaikum. Sebagaimana di hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana kalau ternyata orang Yahudi ini benar-benar orang kafir ini mengucapkan salam. Assalamu alaikum. Salam, bukan assam. Apakah boleh kita menjawab wa'alaikumussalam? Maka beliau mengatakan boleh. Karena ya kita diperintahkan untuk menjawab salam dengan yang lebih baik atau semisalnya. Jadi oleh karena itu sebenarnya ulama mengatakan boleh menjawab waalaikumsalam kalau benar-benar dia mengucapkan salam. Tapi kalau tidak ya sudah jawabnya waalaikum. Artinya dan atas diri kalian juga. Kalau yang dia ucapkan salam, semoga kalian salam juga, selamat juga. Tapi kalau ternyata yang kalian ucapkan adalah ungkapan pernyataan yang tidak baik, maka itu akan kembali kepada kalian. Ahibati fillah, terkadang kita melihat, mendengar, mendapati sebagian menjadikan salam ini bahan gurauan. Anak-anak kecil ya, di antara mereka, Anda masih ingat ya, kadangkala ada yang mengucapkan Assalamualaikum, lalu jawabannya apa? Waalaikumsandal. Itu kadangkala ada di masyarakat. Tolong yang seperti ini tidak dibiarkan. Mereka dibimbing, mereka diajarin tentang bagaimana salam yang sebenarnya. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 868. Wa an Usamah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi ahlatun minal muslimina wal musyrikin abadatil awthani wal yahudi fasallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Muttafaq alaih. Dari Usamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati suatu majelis yang di dalamnya berbaur antara orang-orang muslim dengan orang-orang musyrik, penyembah berhala dan kaum Yahudi. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Nah, di hadis Usamah radhiyallahu anhu, Nabi alaihissalam melewati majlis yang berkumpul di sana kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kita tahu ketika Nabi alaihissalam datang ke kota Madinah, di kota Madinah ada bahkan banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah, dan juga bangsa Arab yang belum masuk Islam juga banyak di kota Madinah, yang mereka berkerabat dengan orang-orang sahabat-sahabat yang muslim. Terkadang terjadi perkumpulan di antara mereka ya. Jadi kumpul duduk bersama non-muslim itu diperbolehkan ketika ada perlunya, apalagi kalau tujuannya adalah berdakwah atau tujuan-tujuan yang mubah berkaitan dengan bisnis ya. Selama di situ tidak ada yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian kau kumpul dengan non-muslim bicara bisnis, tapi di depan mejamu ada khamr, ada minuman keras, ada sesuatu yang diharamkan dan kau mendiamkan hal itu.
suka berpikir, oh kita toleransi. Urusan apa sama dia? Urusan bisnis, ya. Urusan minuman ini nggak ada hubungannya sama bisnis. Bahkan kau tahu Allah melaknat dan mengharamkannya. Ya udah, toleransi, saling menghargai. Bicara bisnis tapi hal-hal yang bertentangan dengan agama hendaklah ditinggal. Nabi ketika melihat berkumpul di majelis itu kaum muslimin dan orang-orang musyrikin, Nabi tidak mengingkari perkumpulan itu. Bahkan Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Maka di sini ketika berkumpul kaum muslimin dan non-muslim, maka diperbolehkan mengucapkan salam kepada mereka dengan niat, ya kita memaksudkannya untuk kaum muslimin yang ada di tempat itu. Kenapa? Tadi kita udah melihat, nggak boleh kita memulai orang-orang kafir dengan salam. Maka di sini ketika memulai salam diniatkan buat orang-orang muslim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu harus ada niatnya dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini menjadi pelajaran penting buat kita jemaah. Ada adab etika yang harus dijaga. Sekali lagi berkaitan dengan mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim. Hukum asalnya nggak boleh. Tapi ada kondisi, ada sebab, ada hal yang menuntut. Kalau kita tidak melakukan itu mungkin akan membahayakan keberadaan kita atau adanya mudarat, ya, kita ucapkan salam. Larangan ini bukan berarti kita diperintahkan untuk menzalimin orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu bermacam-macam. Ada kafir zimmi atau kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian dengan umat Islam, yang dia ada yang hidup di negeri Islam, ya. Ada kafir harbi, kafir yang memerangi, maka cara menyikapinya pun berbeda. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Bismillah, hadis nomor 869 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan taha ahadukum ila majlisi fal yusallim fa idza arada ayyakuma fal yusallimu falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirati rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisu hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian sampai di suatu majelis, maka hendaklah dia mengucapkan salam, dan jika hendak berdiri meninggalkan majelis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Dan yang pertama itu tidak lebih berhak daripada yang terakhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi menilainya hadis ini hasan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Al-Imam Nawawi, penyusun kitab Riyadhus Shalihin ini, menutup pembahasan tentang salam ini dengan bab disunnahkan mengucapkan salam jika berdiri dari satu majelis dan meninggalkan tempat duduknya. Ya, ini sebuah penutupan yang sangat indah sekali. Bagaimana setelah bicara adab salam, kemudian kita mau pergi nih, seakan-akan kita mau pindah bab yang baru, maka beliau menutup dengan bab ini. Kita tahu bahwasanya mengucapkan salam adalah sunnah muakkadah. Mengucapkan salam adalah perbuatan yang menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Mengucapkan salam adalah syiar bagi seorang muslim yang dapat menguatkan tali ukhuwah. Perbuatan ini disunnahkan, bahkan menjadi hak saudara kita. Tapi menjawabnya adalah sebuah kewajiban.
Dan apabila kita mengucapkan salam kepada jamaah, kepada satu kelompok manusia, tadi umpamanya ada majelis di mana di situ ada banyak orang, kita ucapkan assalamualaikum, maka menjawabnya menjadi fardu kifayah. Artinya kalau dari 10 orang yang duduk itu ada 1 orang yang menjawab, yang lainnya tidak dosa. Tapi kalau ternyata nggak ada yang jawab sama sekali, maka semuanya dosa. Itu konsekuensi dari fardu kifayah. Apabila ada yang melakukan, yang lainnya maka tidak berdosa. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Idza intaha ahadukum ila al-majlis falyusallim." Jika salah seorang di antara kalian sampai di satu majelis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Kalau bicara majelis, ya kajian pun kita cuma assalamualaikum. Mungkin yang di sekitar sana yang mendengar, mereka menjawab karena memang menjadi fardu kifayah menjawab salamnya. Apabila mau berdiri dari majelis tersebut, hendaklah dia mengucapkan salam lagi gitu. Datang salam, pulang salam. Bicara majelis, terkadang kita itu mengucapkan salam, niatnya atau tujuan utamanya adalah buat salah satu di antara mereka, umpamanya guru mereka. Kau datang kelas nih, kalau assalamualaikum, engkau lebih mengutamakan gurunya, maka hendaklah yang dimaksudkan ini membalas salamnya. Karena dia nunggu. Ketika dia mengucapkan salam assalamualaikum kepada majelis itu, mereka menjawabkan. Akhirnya kadang-kala gurunya diem aja nggak jawab. Ini dapat menimbulkan sesuatu yang tidak mengenakan di hati yang mengucapkan salam. Padahal dia ya kepingin salam buat gurunya, buat syekhnya umpamanya. Seperti itu. Maka kita perlu menjaga adab ini. Dan subhanallah jemaah ya, terkadang kita melupakan adab ini. Datang ke majelis langsung duduk. Engkau duduk, fadhol, ucapkan salam. Tanpa harus dengan suara keras yang mungkin akan mengganggu orang-orang yang sedang serius mendengarkan. Tapi paling tidak yang di sekitarmu mereka mendengar. Ketika engkau mau pergi, kan kadang-kadang orang izinnya untuk pergi duluan. Apa yang harus dia lakukan? Ya juga assalamualaikum, silakan pergi. Dan Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam, antara yang pertama dengan yang terakhir itu sama kedudukannya gitu loh. Jadi jangan datang salam, pulang tanpa salam. Terkadang ada orang yang datang ke majelis langsung duduk, sehingga orang yang duduk di majelis itu memandang kepada dia sambil mengatakan, kau itu datanglah salam wala kalam. Nggak ada salam, pergi juga kayak gitu. Ini berkaitan dengan adab dan etik yang harus dijaga. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena ilmu yang dipelajari bukan hanya untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Sehingga pertanyaan kelak pada hari kiamat yang akan ditanyakan kepada kita tentang ilmunya dipakai buat apa. Barakallahu fiik, kita masuk ke bab baru ya. Kalau sebelumnya kita bicara adab salam, ini ada bab yang ada kaitannya dengan salam, yaitu adab meminta izin. Adab meminta izin. Terkadang kita masuk rumah, terkadang kita mau masuk kamar seseorang, kita mau masuk ke ruangan seseorang, ada adabnya. Dan Islam benar-benar mengajarkan adab ini dengan detail, yang kalau kita mengkaji di agama lain kita tidak akan mendapati. Karena memang Allah telah menutup semua agama itu dengan agama Islam. Barang siapa yang mencari agama selain Islam,
maka tidak akan diterima dari dia. Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca. Dibaca Mungkin suratnya ya Ustaz. dibaca yang di kitabnya aja cukup. Baik, Ustaz. Bismillah. Bismillah, bab 140 adab meminta izin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Barakallahu Surat fiik. An-Nur ayat 27. Ya, kita lihat ya di dalam Al-Quran Al-Azim, Allah memanggil orang-orang yang beriman agar mereka menyempurnakan keimanan mereka. Karena iman itu bukan dengan hayalan dan angan-angan, tapi iman itu adalah sesuatu yang tertanam di dalam jiwa, kemudian dibuktikan dengan amal, baik dengan lisan atau raga. Kurang lebih 89 kali Allah memanggil orang-orang yang beriman. Di antaranya yang baru saja kita baca di surat An-Nur ayat 27. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah, wahai orang-orang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu. Kalau engkau mendengar panggilan Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, fa'ar'iha sam'ak. Perhatikan, pasang pendengaranmu. Kita kadang-kadang dipanggil main HP, membaca sesuatu serius, sehingga panggilan itu gak terdengar, padahal suaranya ada. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa'ar'iha sam'ak, dengerin lu. Kenapa? Di situ ada kebaikan yang hendak Allah jelaskan, Allah terangkan untuk dirimu, atau ada keburukan yang Allah ingin memperingatkanmu agar tidak terjebak dalam keburukan tersebut. Di ayat ini Allah mengatakan, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kalian jangan memasuki rumah yang bukan rumahmu. Jangan memasuki rumah yang bukan rumahmu. Hatta tasta'nisu. Sebelum meminta izin. Artinya kalau kalian mau masuk, ya harus minta izin. Dan memberi salam. Jadi ada perbedaan meminta izin dan memberi salam. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, bukan berarti kita boleh masuk, kecuali itu rumahmu, kecuali kau sudah diizinkan untuk masuk. Jadi buka pintu, Assalamualaikum. Tapi kalau tidak, yang harus engkau lakukan adalah minta izin. Dengan cara mengetuk pintu, nanti kita akan bicara tentang adab meminta izin tersebut. Wa tusallim, dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah ini. Kenapa Allah perintahkan itu? Allah sebutkan di akhir ayat bahwa itu diperintahkan agar kalian, dzalikum khairul lakum, itu lebih baik buat kalian, la'allakum tadzakkarun, agar kalian mengambil pelajaran gitu. Jadi penjelasan ini dalam rangka
mengupgrade adab seorang muslim, kau akan dianggap orang yang qalilul adab, kurang ajar. Maka Allah sebutkan di sini, ini adalah untuk pelajaran buat kalian. La'allakum tadhakkarun. Dan itu lebih baik buat kalian gitu. Ya kita memang perlu sabar. Artinya orang nunggu di depan pintu, ya kemudian dia memencet bel, mengetuk pintu, nggak langsung bisa masuk. Tapi itu lebih baik buat kalian loh. Agar kalian tidak dicap orang yang kurang ajar, yang kurang adab. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Surat An-Nur ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Artinya, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa atau baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Taibah. Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Maka Anda minta ayat yang 58 dari surat An-Nur dibaca. Nah, di sini kan disebutkan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka yang lebih dewasa meminta izin. Siapa mereka dan kapan meminta izinnya? Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu yasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahum ba'dahun طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu pada tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Barakallahu fikum. Jadi sejatinya yang sudah baligh itu harus izin di setiap waktu. Ketika mau masuk ke kamar, ya, kalau mereka di rumah. Kalau yang anak-anak, nah yang anak-anak ini ya anaknya biasanya keluar masuk kamar, ya dia di rumah, maka mereka wajib izin di 3 waktu. Begitulah budak-budak tadi yang mereka kerja berkhidmat, itu di 3 waktu mereka wajib izin.
Kalau sudah balik di semua waktu, kalau belum balik, ada 3 waktu yang diperintahkan untuk izin. Ini bayangin ya, bagaimana indahnya agama Allah ini. Allah jelaskan, anak-anak mau masuk kamar orang tuanya, dia harus izin. Padahal dia belum balik. Nah, yang pertama sebelum sholat subuh. Maka ini juga, kalau sekarang mungkin ya, pintu bisa dikunci. Tapi sebagian rumah, anak ingat di beberapa tempat di desa itu, rumah itu nggak ada daun pintunya, kamarnya itu nggak ada daun pintunya, cuma ada tirai. Maka mereka harus izin. Kalaupun ada daun pintunya dan tidak digembok, mereka harus izin. Kapan? Sebelum subuh. Karena biasanya kalau bicara sebelum subuh ini, ya orang tidur, tersingkap auratnya, gak sadar, sehingga anak-anak itu melihat aurat nantinya. Kemudian yang kedua, setelah sholat zuhur tengah hari, orang juga mau istirahat, mau tidur ya. Dia buka pakaiannya kadang-kala, kemudian dia istirahat. Nih anak-anak keluar masuk kadang-kala tanpa izin umpamanya, yang akhirnya mereka akan melihat atau tampak buat mereka sesuatu yang nggak boleh mereka lihat sebenarnya. Kemudian yang ketiga, habis sholat isya. Subhanallah jemaah. Dan ini tidak berubah sampai hari kiamat. Artinya memang waktu-waktu itu ya sebelum subuh, dan kita tahu sampai hari ini istirahat siang itu berlaku. Bahkan perusahaan-perusahaan besar mewajibkan istirahat, bahkan menjadi sebuah aturan. Di negeri kita, habis zuhur atau di siang tengah hari harus ada waktu istirahat. Kemudian habis isya. Dan kalau bicara izin, maka kita akan baca izinnya seperti apa kalau mau masuk itu nantinya. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 870. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istidhanu salasun fa in udhina laka wa illa farji'. Muttafaq alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permintaan izin itu 3 kali. Jika diberikan izin kepadamu, maka kamu boleh masuk. Dan jika tidak, maka kamu harus pulang. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Iya, ini bukan izin masuk rumah saja ya. Karena tadi kita sudah sampaikan, izin masuk kamar juga sama. Izin masuk kamar juga sama. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan al-istidhanu thalath. Adab minta izin itu 3 kali. Dengan mengetuk pintu, kalau ada pintunya yang diketuk. Dengan berbicara, Assalamualaikum, atau mengucapkan salam, mengatakan boleh masuk. Ada tadi nggak ada pintunya, cuma ada tirai, nggak ada yang bisa diketuk. 3 kali, boleh masuk, sampaikan. Atau kalau kita ketuk pintu, kita pastikan mereka mendengar, kita akan pencet bel 3 kali. Fa'in udhina laka, kalau dikasih izin. Masya Allah, ini juga anak-anak bagaimana dikasih pengetahuan kalau dia mau masuk kamar orang tuanya. Kadang-kadang dia ngetuk berulang kali ya. Orang tuanya mungkin sedang tidur, sedang istirahat, sedang ada yang dibicarakan di sana dalam kamar. Terkadang anak ini lupa dengan adab meminta izin. Dia berpikir adab minta izin itu untuk masuk rumah saja. Kalau sudah di dalam rumah, seakan-akan dia boleh masuk ke semua ruangan tanpa izin. Izin tetap. Jadi Islam ini menghargai privasi seseorang. Subhanallah jemaah. Izin mau masuk itu. Kalau dikasih izin, masuk. Wa illa, kalau ternyata tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban ini menandakan tidak ada izin. Sebenarnya berbicara bagaimana kalau
menurut kita penghuni rumahnya nggak dengar, boleh nggak nambah lebih 3 kali? Kalau benar dia tidak dengar, artinya prasangka kita besar kali dia nggak dengar. Karena kita tahu rumahnya panjang dan boleh jadi dia di belakang, kita dengar ada suara sebenarnya, tapi kayaknya mereka nggak dengar, atau kita tahu belnya rusak, nggak ada suara, ini berbeda kondisinya. Tapi hukum asalnya meminta izin itu 3 kali. Kalau dikasih izin dengan dipersilahkan masuk, maka fadl. Kalau tidak dikasih izin, baik itu dengan ucapan secara langsung, afwan nggak bisa terima tamu, afwan masih sibuk, afwan tunggu dulu, afwan nanti datang kembali, atau tidak ada jawaban sama sekali, ya udah pulang. Nah, dan ini sebuah kemuliaan jamaah ketika seorang disuruh pulang. Nah, melanjutkan, fadhal. Hadis nomor 871. Wa'an Sahli bin Sa'adin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila istizanu min ajlil basar, muttafaq alaih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya permintaan izin itu ditetapkan dalam rangka menjaga pandangan mata, muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Jadi kita lihat di antara tujuan kenapa disuruh meminta izin adalah untuk menjaga pandangan mata. Rumah ini seperti baju, atau baju seperti rumah yang menutupin aurat. Makanya kita tahu orang kalau dalam rumah, udah, yang perempuan nggak harus pakai jilbabnya, dia boleh pakai baju apa saja di dalam rumah itu, karena dia sudah ada baju besar, yaitu rumah dia. Kalau orang nyelonong masuk, maka boleh jadi dia akan mendapati orang yang masih terbuka auratnya, yang orang ini nggak boleh melihatnya. Maka juga rumah-rumah orang dahulu, karena rumah-rumah orang dahulu atau di beberapa daerah ya, itu pintu tanpa jendela kanan kiri. Dan biasanya ada lubang kekernya untuk melihat siapa yang ada di depan pintu. Kalau rumah orang sekarang kan rata-rata kanan kiri jendela, yang menyebabkan orang itu kalau datang bertamu atau mau masuk ke rumah seseorang, dia ketuk pintu sambil ngelihat ke jendelanya orang itu. Ada orang pandang, dia lihat tok, dia lihat, dia ngintip seperti itu. Nah, nggak boleh. Izin ini ditetapkan demi menjaga pandangan. Bagaimana Islam menghargai privasi tadi lagi. Orang itu sudah ditutup di dalam rumah, engkau cari tahu tentang dia. Engkau ketuk pintu. Kalau ternyata engkau ketuk, dan sebagian orang juga rumah ya, model rumah itu penting ya. Ada orang yang pintunya dibuka dan bisa melihat semua ruangan. Kalau antum lihat hotel-hotel yang bagus, ketika dibuka pintu hotel itu nggak langsung lihat ranjang, nggak langsung lihat isi rumahnya. Jadi harus masuk dulu baru kelihatan apa isi rumahnya. Ya, ini bicara model rumah, orang bebas membuat rumah seperti apa, tapi kalau dia bikin rumah yang lebih menjaga aurat pemiliknya itu lebih utama. Tapi sekali lagi, ketika minta izin itu, ya jangan akhirnya engkau mencari-cari tahu tentang yang di dalam rumah.
Engkau sudah ketuk pintunya, minta izin, ucapkan salam. Kalau dapat izin alhamdulillah, kalau enggak ya sudah pulang. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Hadis nomor 872. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Rib'i bin Harish qala haddatsana rajulun min bani Amir ista'dana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi bait faqala a'lij faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadini Li khadimi. خادمي اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقال له قل السلام عليكم Adkhul, ini ada yang salah ya. Adkhul. Ya diperbaiki ya, itu pakai jim yang betul. Pakai kha. Adkhul. Nah. أدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رواه أبو داود بإسناد صحيح. Artinya dari Rib'i bin Hirashi, dia bercerita ada seseorang dari Bani Amir yang meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu beliau tengah berada di suatu rumah. Lalu orang itu berkata, apakah aku boleh masuk? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada pembantunya, keluarkan dan ajarkanlah kepada orang ini tata krama memohon izin. Lalu katakan kepadanya, ucapkanlah Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Kemudian orang itu mendengar apa yang dikatakan itu. Maka dia pun berucap, Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan dan dia pun masuk. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sahih. Barakallahu fiik, kita tahu ya, ini tata keramanya adalah mengucapkan salam dahulu, lalu mengatakan a'adkhul. Ini kalau bicara, kita tahu ada orang di dalam yang dengar suara kita. Kan ada yang ngetuk rumah, kita nggak tahu ini ada orangnya apa enggak, atau tadi orangnya ada di belakang sehingga kalau kita ngomong dia nggak bakal dengar kecuali kita teriak-teriak. Akhirnya kan ditunggu, ketuk pintu, kemudian ucapkan salam. Di kejadian ini Nabi alaihissalatu mendengar suara orang ini dan orang itu tahu ada orang di dalam rumahnya, maka dia mengatakan, "A'alij, aku boleh masuk?" Maka Nabi mengajarkan adab kepada orang ini dengan menyuruh orang lain mengajarkan, tapi ternyata orang itu dengar sehingga dia langsung merubah sikapnya, mengatakan Assalamualaikum a'adkhul, Assalamualaikum, boleh masuk. Nah, seperti itu adab yang perlu dilakukan. Jadi anak-anak kita pun ketika mau masuk kamar hendaklah dia minta izin, kata Assalamualaikum, boleh masuk. Nggak boleh masuk baru dia masuk. Kadang-kadang pintunya memang nggak dikunci atau nggak ada daun pintunya, tapi tetap dia izin untuk masuk. Kalau yang dikunci jelas dia nggak akan bisa masuk kecuali kita bukakan pintunya. Dan membuka pintu itu sebagai bentuk kita memberi izin atau kita mau mengatakan kepada mereka, afwan, nggak bisa terima tamu. Itu menunjukkan dia nggak boleh masuk, itu nggak dapat izin untuk masuk. Tapi hadis terakhir dalam bab ini, nah. Bismillah. Hadis ke-873. An Qildata bin al-Hanbali radhiyallahu anhu qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Qilda bin al-Hanbal radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas aku masuk kepada beliau tanpa mengucapkan salam. Maka beliau berkata, kembalilah.
Lalu katakan, semoga keselamatan atas kalian. Apakah aku boleh masuk? Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata hadisnya hasan, sedangkan Al-Albani mensahihkannya. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kita lihat ya dalam mendidik dan mengajarkan. Nih, Kildah ibn Hambal, dia masuk tanpa mengucapkan salam. Maka Nabi SAW mengusir dia. Mengatakan, irji, balik kok. Orang tua kadang-kadang kan ngomong sama, nak, keluar dulu. Iya, ini sebagai bentuk pendidikan kepada mereka. Karena ada pendidikan yang lewat teori yang disampaikan, tapi ada pendidikan lewat praktek langsung sehingga dirasakan apa yang seharusnya dilakukan. Maka nih, Kildah diusir sama Nabi SAW. Irji, balik dulu. Apa yang harus engkau lakukan? Faqul assalamualaikum. Ucapkan assalamualaikum. A'adkhul, boleh masuk aku? Kalau diperbolehkan masuk, kalau nggak diperbolehkan ya balik. Ini adab. Dan kita sebagai muslim, terkadang kita sakit hati tatkala kita mau datang ke tempat sahabat kita, kawan kita, atau siapapun kerabat kita, lalu kita nggak diterima. Padahal seharusnya kita berbaik sangka. Mungkin dia punya keperluan yang menyebabkan tidak terima kita. Bahkan subhanallah, Allah Azza wa Jalla ya, berfirman di surat An-Nur ayat 28, beliau mengatakan wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian balik, pulanglah kalian. Dengan mungkin cara menolaknya dengan kata-kata yang dengan kalimat yang berbeda-beda. Dia mengatakan afwan sedang istirahat, afwan nggak bisa terima tamu, afwan masih sibuk ya. Apabila dikatakan kepada kalian irji'u, kata Allah farji'u, kalian pulang kalian. Dan Allah katakan huwa azka lakum, itu lebih suci buat kalian, lebih baik buat kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, Allah maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Jadi ini beberapa adab, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya berkaitan dengan adab-adab yang berkait adab-adab izin yang lainnya, karena kita mendapati ada banyak penjelasan yang terperinci tentang adab tata krama meminta izin. Barakallahu fiik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz yang telah memberikan tausiah, nasihat, dan pemaparan materinya. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah Zoom yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand dan menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom chat. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kepada Uhti Evi, silahkan untuk unmute audionya. Jazakallah khair Uhti Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Apakah yang menitip salam harus benar-benar mengucapkan secara utuh seperti Assalamualaikum di depan orang yang dititipkan salam, atau cukup dengan salam ya untuk si fulan atau fulana? Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Nah, iya, seorang yang titip salam, umpamanya dia mengatakan sampaikan salamku kepada orang itu, maka nggak perlu dia mengucapkan salam secara utuh. Berdasarkan hadis yang menceritakan tentang Nabi SAW sedang berduaan dengan Jibril, kemudian datang Khadijah. Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, "Hadhi Khadijah."
ma'aha idamun au ta'amun au syarab. Tuh, Khadijah ini lagi datang nih. Dia bawa makanan, lauk. Sampaikan kepada dia, Tuhannya kirim salam sama dia. Bacakan salam dari Tuhannya buat dia. Wa minni salam, dan dari aku salam juga. Jadi tidak harus mengucapkan salam secara utuh, tapi cukup kita mengatakan kirim salam, sampaikan salamku kepada fulan atau fulana. Insyaallah itu cukup. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya. Kepada Ukhti Anissa, silahkan untuk membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Salam seperti apa yang dilarang untuk non-muslim, Ustaz? Apa tidak boleh mengucapkan selamat pagi atau sebagainya? Misalnya kita mau mulai percakapan lewat chat dengan non-muslim karena ada keperluan, ada apa yang harus diucapkan pertama kali, Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau bicara apa yang boleh kita katakan kepada mereka, Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan sampai ucapan ahlan wa sahlan pun nggak boleh gitu. Berbagai bentuk penghormatan yang menunjukkan pemuliaan buat mereka itu tidak diperbolehkan, kecuali ada sebab, ada tuntutan kita untuk melakukan itu. Nggak tahu ya apa ya. Hai, kalau biasanya di mana, di chat beberapa lembaga, beberapa perusahaan ya online yang mereka mengatakan sore kakak atau apa ya, mungkin bahasa-bahasa yang umum yang memang diperlukan sebagai permulaan untuk pembicaraan, mungkin nggak ada masalah. Tapi intinya tadi tidak diperbolehkan kita mengagungkan mereka terlebih dahulu, memuliakan mereka. Tapi kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka. Namun kalau ada hal yang menuntut kita untuk memulai mereka dengan salam, nggak ada masalah. Maka kayak tadi mungkin kita tidak mengucapkan salam, tapi selamat pagi atau ucapan lainnya. Tapi intinya kita tidak diperbolehkan memulai mengucapkan salam kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya, semoga bisa dipahami. Bagi yang bertanya, silahkan kepada Sentul untuk mengajukan pertanyaan pada Ustadz Duna. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawfiq wa barak. Pertanyaannya, ini Ustadz, berarti kalau seperti kita akan mengunjungi seseorang gitu kan, tadi harus dapat izin dulu gitu. Berarti dalam hal ini Islam tidak mensyariatkan kejutan gitu ya Ustadz ya, surprise misalnya. Mau nggak akan bilang-bilang gitu, mau datang ke sana kasih surprise gitu supaya ya lebih senang gitu, kaget senang gitu. Nah itu mengenai hukum kejutan atau surprise tiba-tiba datang seperti itu dalam Islam berarti tidak disyariatkan gitu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau bicara apakah ketika kita hendak datang ke rumah seseorang kita harus memberitahu dia dulu? Nggak harus, tidak harus. Mungkin sekarang kita berpikir dengan adanya handphone kita bisa komunikasi terlebih dahulu ya. Tapi di masa lalu nggak ada. Jadi kita kalau mau datang ke rumahnya Fulan ya memang datang aja rumahnya Fulan. Kecuali kita udah bikin janji sama dia di waktu sebelumnya. Umpamanya dia mengatakan kita sholat di masjid ketemu, ana nanti sore datang ke rumahmu ya. Oh fadol gitu loh. Lalu dikatakan nanti kalau engkau sampai rumah pintuku buka, engkau langsung masuk aja. Aku ada di belakang gitu loh. Ini plus janji dan izin. Itu nggak ada masalah. Jadi surprise itu nggak masalah, tapi kalau engkau ditolak, engkau harus terima. Itu konsekuensi
Karena boleh jadi orang yang dituju itu ada acara, tidak bisa terima tamu. Subhanallah ya. Ana pas pulang haji, bayangin ya, pulang haji itu hari Selasa malam Rebu, nyampe maghrib sampai maghrib, akhirnya sholat isya di masjid. Ternyata di masjid sudah ada tamu datang dari luar kota. Ana ngomong, ya Allah, ana baru datang, ana keluar rumah karena mau sholat terus mau istirahat gitu loh. Ana sampai kepada minta maaf, nggak bisa terima tamu ya, dengan kondisi yang memang masih lelah sekali, baru dari perjalanan seperti itu. Nah, di sini kadang-kala orang merasa sakit hati, gimana sih orang ini, aku datang kok dia tidak menyambutku. Maka hendaklah kita tahu diri dan berbaik sangka dengan orang yang dikunjungi dan tidak mau terima. Surprise yang nggak boleh itu adalah kepada keluarga malah jemaah. Kita melihat ada orang-orang yang bikin kejutan ya, dia datang di malam hari, nggak boleh. Dia mungkin dari merantau, mau mudik ya, nggak tahu keluarganya dia kapan mudik, dia datang di malam hari, tidak diperbolehkan. Nabi SAW mengatakan, "Idza atala ahadukumul ghibah," ya, apabila seorang di antara kalian lama nggak pulang ke rumahnya, fala yatruk ahlahu lailan, kata jangan sampai dia mengejuti keluarganya datang di malam hari. Kecuali tadi bait pun dia kata aku nanti malam datang ya. Soalnya kadangkala ada orang yang memang yang mau cari tahu, bukan cari, mau memata-matai apa yang dikerjakan sama istrinya, sama keluarga di malam hari di tempat itu, tidak diperbolehkan. Itu nggak boleh kita kejutan. Kalau engkau mau datang, mamanya mudik atau dari merantau lama, kemudian mau pulang ke rumah, katakan aku kayaknya sampai jam 2 malam ya. Ya udah, jadi keluarganya udah siap. Dimana juga hal ini membuat orang yang di rumah itu mempersiapkan diri. Seorang istri yang mungkin dia ditinggal sama suaminya dalam kurun waktu lama, suaminya bekerja, dia nggak tahu kapan suaminya datang, sehingga dia di rumah ya udah dia pakai baju biasa, mungkin dia juga nggak bersolek, mungkin juga dia nggak mandi ya, males ini itu, tahu-tahu suaminya datang malam hari dengan kondisi dia yang belum siap. Suaminya maksudnya memberikan kejutan, tapi kejutan itu terkadang akan berdampak buruk kepada kehidupan rumah tangga nantinya. Itu mungkin kejutan yang tidak diperbolehkan. Yang lainnya nggak ada masalah. Kalau kita datang dikasih izin nggak apa-apa, nggak dikasih ini ya sudah. Dan juga berkaitan dengan kejutan ini, Nabi SAW menyebutkan di malam hari ya. Karena biasanya tadi orang di malam hari ya nggak tahu apa-apa. Dia juga dalam kondisi yang tidak memiliki persiapan apa-apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh Ukti yang bertanya. Kepada Ukti Dewi, silahkan untuk meng-unmute dan bertanya langsung pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Barakallahu fiik Ustadz atas kesempatan untuk bertanya. Begini Ustadz, ini karena saya bertanya agak mengganjal dalam hati, minta saran. Jadi sebelum anak hijrah itu kan anak kan pengurus ya Ustadz untuk kegiatan rohani di lingkungan anak. Nah itu semua saya dan semua anak, alhamdulillah setelah hijrah itu anak masih ngurus-ngurus tapi udah mulai mundur sedikit gitu Ustadz. Dan qadarullah di lingkungan anak agak off sebentar, terus ada lagi, tapi anak kan ngadainnya jadinya anak ngundangnya ustazah yang manfaatnya sunnah gitu Ustadz, qadarullah pakai niqab gitu ya Ustadz. Nah karena kan nyari guru itu kan susah ya Ustadz, yang sesuai dengan istilahnya kemampuannya gitu. Kalau kita nyari sekadar nyari mungkin dapat gitu. Nah kebetulan teman-teman anak tuh yang deket, yang tangga deket gitu, sekarang itu nggak ikut di kegiatan yang anak urusin di lingkungan gitu, karena anak udah kelihatan dia sekarang Arya Misi Albani, jadi kayak dianggapnya gimana gitu. Nah, mereka yang tadinya nggak aktif dalam kegiatan
perayaan-perayaan setelah anak hijrah itu sekarang jadi rajin ikut Latin dan perayaan semua, jadi seolah-olah kayak bersaing ya Ustaz ya. Jujur anak ya, karena teman-teman saya teman-teman dekat anak gitu, harapan anak itu dikasih kerja dengan anak, tapi ya qadarullah udah ya, insya Allah masing-masing gitu. Nah di sini yang anak tanyakan dari mereka itu menyebarkan bahwa kegiatan itu kan terbuka di pendopo lingkungan, bukan tertutup di rumah atau bagaimana, bukan untuk umum, untuk warga-warga itu. Nah, mereka menyebarkan itu bahwa jangan di situ gitu, karena itu aliran yang nggak boleh yakin gitu. Gimana? Afan. Ya udah, jadinya Nggak boleh. Penasaran atau jadi mbak kegiatan yang rohani yang anak datang di fasilitas umum itu kegiatan aliran tidak boleh lagi gitu. Afan, suaranya jadi pecah. Ya, mereka. Oh, jadi pecah. Afwan, Ti Dewi, apa saya gantikan membaca pertanyaannya ya biar suaranya lebih jelas? Iya, suaranya agak apa? Oh, ini. Ya, suaranya nggak terlalu jelas ya, jadi saya bacakan saja. Ya. Sekarang udah jelas. Pecah, suaranya itu pecah ya. Oh ya, biar saya bacakan ya, Dewi ya, sebentar ya. Oh iya, baik Umi, ya baik. Bagaimana sikap Ana kepada teman-teman dekat Ana yang sejak Ana hijrah itu menjauh, bahkan menyebarkan kegiatan rohani yang Ana pegang di kompleks sejak dulu. Katanya Ana menyebarkan aliran yang katanya yang tidak boleh yasinan, sehingga anak-anak sedih Ustadz karena mereka adalah teman-teman dekat Ana, malah mereka seakan mau saingan dengan kegiatan Ana yang memang diadakan di kompleks. Mohon sarannya Ustadz, apakah Ana datangin teman Ana itu untuk menjelaskan kegiatan apa yang diajarkan, jadi biar tidak menyebarkan fitnah seperti itu ke warga lain. Padahal kegiatan rohani ini membahas fikih sholat, Ustadz. Syukran. Masya Allah. Gitu, Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, dakwah ini terkadang membutuhkan hikmah. Bahkan Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang-orang menuju kepada Allah, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijak ya, di mana berlandaskan ilmu dan pertimbangan yang matang, sehingga dakwah ini bisa diterima, karena tujuan dakwah ini bukan hanya menyampaikan, tapi bagaimana orang itu dapat menerima dakwah ini. Seperti tadi, kalau kita ngundang seorang ustadz atau ustadzah, maka terkadang kita perlu melihat kira-kira lingkungan ini siapa yang cocok untuk ngisi di tempat ini. Kalau umpama yang didatangkan adalah berniqab, umpamanya akan menimbulkan kegaduhan nanti. Karena kan kita tahu ada framing yang buruk untuk yang berniqab, yang dikatakan teroris ini dan itu, yang mereka belum paham itu. Sehingga tujuan kita mendakwahkan agama ini akhirnya nggak tersampaikan karena mereka nggak mau hadir, umumnya seperti itu. Kita cari mungkin orang-orang yang dapat diterima lebih awal ya. Bahkan kadang-kadang menyampaikan kepada teman-teman, kalau engkau mau bikin kajian umum, carilah ustadz-ustadz yang nggak tumbuh jenggotnya, bukan nggak berjenggot gitu loh, ustadz-ustadz yang memang nggak tumbuh jenggotnya. Karena kalau dia jenggotnya lebat, apalagi tadi ada framing buruk buat jenggot ini, sehingga orang jadi menolak gitu loh. Ini masuk strategi dalam dakwah tersebut. Anda juga dulu sampaikan bagaimana kita mengajak anak-anak SMP, SMA ini, ya kita pilih siapa ustadz yang cocok untuk isi di sana. Ya secara penampilannya mungkin enak dilihat gitu ya, secara penyampaiannya juga nyaman didengar. Itu mungkin menjadi pertimbangan ketika kita mengundang seseorang atau membuat majelis ilmu. Kemudian yang kedua,
materi yang disampaikan itu juga perlu dipilih. Umpamanya karena mereka terbiasa baca surat Yasin tapi mereka nggak pernah mengkaji Yasin, di mana kajian anti adalah kajian tafsir surat Yasin. Jadi bukan kita menolak untuk membaca surat Yasin, hanya mungkin tata caranya aja yang disesuaikan dengan sunnah gitu. Jadi ini mungkin menjadi catatan. Jadi memilih pemateri, memilih materi yang disampaikan, kemudian perlunya tahapan-tahapan yang dipilih sehingga orang-orang jadi paham sebenarnya apa yang hendak kita sampaikan. Ya, kalau bicara anti ditinggalkan itu hal yang wajar sebenarnya. Orang yang menyampaikan sesuatu yang mungkin berbeda dengan yang ada di masyarakat dianggap aneh, dianggap menyimpang, maka bersabarlah. Kalau apakah anti harus datang kepada mereka? Ini bicara hubungan sosial tetap harus dijaga. Seorang muslimah dan muslim ya, secara umum yang mendapatkan hidayah, dia akhlaknya harus lebih mulia. Dia harus lebih peduli dengan tetangganya. Bagaimana dia mungkin tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang tidak sesuai dengan sunnah, tapi dia tetap berbagi sama mereka, ya, datang ke tempat mereka, mengunjungi mereka, pulang dari safar ada hadiah, ada oleh-oleh kita bagikan kepada mereka. Jadi itu perlu dijaga sehingga mereka tahu bahwasanya fulanah ini memang dia nggak seperti dulu, tapi sekarang dia lebih baik daripada dulu. Itu mungkin perlu dijaga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Masih bisa berapa pertanyaan lagi Ustaz? Mungkin 3 pertanyaan lagi ya. Nah. Kita lihat waktunya. Nah. Baik, kepada Ukhti Swasti Andria, silakan untuk bertanya kepada Ustaz. Mohon agar tidak terlalu panjang pertanyaannya ya Ukhti, karena masih ada yang mau bertanya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya soal bermuamalah sama non muslim Ustadz, terkait dengan kita safar ke negeri yang bukan muslim, seperti ya kita mungkin berwisata ke Eropa atau ke Singapura yang lebih dekat, bahkan ke Bali pun yang mayoritas penduduknya non muslim, itu gimana Ustadz? Apa memang mutlak diharamkan gitu Ustadz? Padahal di surat Al-Nur ayat 15 kan kita disuruh menjelajahi bumi ini dan bagaimana melihat kesudahan orang-orang yang terdahulu itu. Afwan Ustadz, gimana penjelasannya? Syukran jazakillah khairan katsira Ustadz. Nah, iya. Bicara safar. Safar ini memiliki banyak manfaat. Memiliki banyak faedah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan safir fafil asfari khamsu fawaid. Kalian safarlah. Karena dalam safar itu ada 5 faedah. Ini Imam Syafi'i itu meninggal tahun 204 ya. Yang pertama beliau katakan adalah tafarruju hammin. Ternyata safar itu di antara manfaat utamanya adalah healing. Bahasa healing sekarang orang-orang ya yang suntuk, yang galau, udahlah jalan-jalan ini tuh iya. Itu ada manfaatnya, healing orang itu. Tafarruju hammin. Yang kedua waktu sabu ma'isyatin. Manfaat yang kedua adalah dapat harta. Orang safar dan rangka berdagang ya. Wa ilmun wa adabun wa suhbatu majid. Ilmu, dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat adab, etika, dia dan bergaul dengan orang-orang besar ya. Itu manfaat dari safar. Dan safar ke negeri kafir ini dilihat sekarang. Ada larangan ternyata safar ke tempat mereka. Kecuali ada maslahat yang hendak didapat dan tidak didapat kecuali dari tempat mereka. Jadi ada ilmu, nggak ada ilmu ini kecuali di tempat mereka. Ya sudah. Dan dibutuhkan oleh umat Islam. Berangkat, tapi dengan catatan. Para ulama memberikan catatan. Jangan sampai dia berangkat ke tempat itu, pulang imannya hilang. Agamanya berkurang. Padahal dia sebenarnya berangkat untuk mendapatkan ilmu untuk diamalkan di negeri dia. Kemudian ada kebebasan menjalankan agama. Karena jangan sampai dia safar ke tempat itu, sholat nggak boleh. Ibadah dilarang.
Ada sebagian orang yang merantau ke negeri kafir, sholat aja nggak boleh gitu. Engkau mau cari ma'isyah, tapi mengorbankan agama. Engkau mau healing, tapi mengorbankan agama. Jangan sampai itu terjadi. Jadi hukum asalnya nggak boleh, kecuali ada maslahat dan ada ketentuan-ketentuan yang menyebabkan dia boleh ke tempat itu. Dan pilihan safar banyak ya. Artinya ada banyak tempat sebenarnya orang untuk bersafar. Kenapa harus memilih ke tempat itu? Itu mungkin yang harus diperhatikan. Para ulama membolehkan orang hukum asalnya nggak boleh, tapi ketika ada keperluan, ada manfaat-manfaat yang ada maslahat dan kepentingan yang tidak dapat kecuali di tempat itu, maka silahkan dengan lebih mengutamakan agamanya daripada kesenangan dunianya. Jadi orang itu banyak berpikir kesenangan tapi lupa dengan keselamatan. Padahal di proyek-proyek besar itu selalu ditulis utamakan keselamatan. Hadza wallahu a'lam. Sebenarnya panjang ceritanya, tapi yang jelas itu mungkin intinya, dan semoga di kesempatan lain kita bisa membahasnya lebih dalam lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair Ustaz. Ini untuk yang dari Sentul, silahkan untuk meng-unmute audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz, izin bertanya mengenai tadi ada masuk ke dalam kamar gitu Ustaz. Nah itu apakah adab tersebut berlaku untuk secara umum gitu Ustaz? Yang tadi kan dikatakan anak masuk ke kamar orang tua gitu. Nah apakah itu berlaku juga untuk umum, misalnya masuk ke kamar saudara atau masuk ke kamar siapa, ataupun mungkin orang tua masuk ke kamar anaknya? Nah apakah itu juga berlaku sama seperti tadi gitu, mengetok atau meminta izin gitu Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kita tahu izin itu pada hakikatnya disyariatkan untuk mata tadi. Jadi kalau kamar anak ini terbuka ya aman, berarti kan memang nggak ditutup, ya sudah kita keluar masuk, nggak ada masalah. Tapi ketika kamar itu ditutup, maka tetap kita minta izin. Karena dikhawatirkan tadi. Dikhawatirkan kita buka pintu, dia sedang dalam kondisi yang tidak pantas orang tua juga melihat anak itu gitu loh. Ini mungkin yang menjadi pertimbangan, sehingga orang tua ya ketika anaknya nutup pintu ya katakan Assalamualaikum, sehingga anak juga merasa dihormati, dihargai privasi dia ya. Tapi ketika pintu itu terbuka ya selesai. Hanya mungkin kita cukup mengucapkan salam, Assalamualaikum ya. Langsung masuk karena pintunya terbuka, biasanya sebagai pertanda nggak ada masalah dia masuk ke sana. Dan untuk anak-anak, tadi kita udah bahas bahwasanya anak-anak yang belum balik itu 3 waktu mereka harus izin. 3 waktu. Sedangkan yang sudah balik dalam setiap waktu ketika dia mau masuk dia harus izin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir, silahkan kepada Ukhti Ras membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Riud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Pertanyaan dari jamaah Ustaz. Ustaz mohon nasihatnya, apakah jika kita tidak sepakat dengan suami dalam hal fikih yang masih diperselisihkan oleh ulama, apakah ini termasuk durhaka kepadanya? Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ada perkara-perkara yang mungkin seorang istri harus taat sama suaminya. Maka hendaklah dia taat dalam permasalahan itu. Contohnya nih, berkaitan dengan cadar. Ada khilaf di antara para ulama. Mungkin istri berpendapat cadar nggak wajib. Sang suami berpendapat wajib. Dan sang suami ketika memerintahkan kepada istrinya untuk bercadar, maka jadi wajib buat dia. Wajib taat sama suami. Tapi kalau ada masalah-masalah fikih yang tidak berdampak kepada pelayanan kepada suami, maka nggak ada masalah dia beda pendapat di sini. Tapi ya tidak perlu menampakkan gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang memang berdampak kepada pelayanan, maka hendaklah dia lebih mengutamakan pelayanan kepada suami, khususnya dalam perkara-perkara yang memang ada ruang untuk berbeda.
Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Anda kembalikan ke moderator.